A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Sudah tamat liburannya atau tidak kemana-mana? Singa majikom di sini. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di kajian tadabbur ini di pekan kedua. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan ayat demi ayat yang kita tadabburi di surat An-Najm ini semoga yang kita pahami ayatnya, kita amalkan semaksimal yang kita bisa dan kita sampaikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Menambah keberkahan, menambah kebaikan. Seperti biasa kita baca ayatnya dari ayat 27 sampai ayat ke-44, insyaallah satu halaman saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna malaikata tasmiyata unsa. Wa ma lahum bihi min ilm. Wa ma lahum bihi min ilm. Iyattabi'una illa dhann. Iyattabi'una illa dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum
أبدا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء
إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا. Cekap usaha lama. Mudah-mudahan jadi tambahan kebaikan untuk kita. Amin. Hari ini kita masuk ke ayat berapa? 33 3233 ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke ayat 32, 33 dan seterusnya, hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedikit kita mengulang apa yang pernah kita sampaikan tentang surat Makkiyah dan latar belakang atau audiens kondisi masyarakat yang didakwahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengenal situasinya, insya Allah mudah-mudahan kita lebih dalam dan lebih apresiatif dengan setiap pilihan kata di ayat-ayat Al-Quran. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, beliau mendapatkan permusuhan, penentangan dari elit-elit. Kalau kita bagi respon masyarakat Mekah terhadap dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa bagi jadi 4 profil ya, orang-orang yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari sini dulu. Ada tipe musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti Abu Lahab, karakter yang memusuhi kebenaran. Ini semuanya musuh ya, memusuhi kebenaran. Ada yang profil Abu Lahab, tipe Abu Lahab. Ada yang tipe Abu Jahal. Ada juga yang karakternya seperti Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Yang keempat, masyarakat umum, masyarakat awam, yang jumlahnya mayoritas. Khalid itu jumlahnya selalu lebih sedikit, tapi pengaruhnya besar, dampaknya masif, suaranya lebih didengar. Kalau bikin cuitan pasti viewersnya dan engagementnya tinggi. Profil yang pertama Abu Lahab, yang secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan tingkah laku dan nasibnya di akhirat dalam surat Al-Lahab. Karakter Abu Lahab ini seperti yang ada dalam ayat Zat Lahab, menyala-nyala, arogan, kasar. Lahab itu menggebu-gebu dalam makna yang negatif. Orangnya kasar, kemudian arogan dan tidak punya integritas, nggak punya moral, nggak ada prinsip yang dipegang. Pokoknya selama tidak cocok, hajar. Tidak ada yang dipegang. Di dalam surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan kalimat pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Sayaslana rantatalahab. Sayaslana rantatalahab. Dan sosok Abu Lahab inilah yang
menjadi motor, menjadi inspirasi bagi musuh-musuh Islam untuk mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya yang ada di keluarga Nabi, dari kabilah Bani Hashim, dari keluarga besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terang-terangan memusuhi Nabi, yang terbuka di depan publik mencaci maki keponakannya sendiri, adalah Abu Lahab. Kita tahu ceritanya di atas Bukit Sofa, ya. Cerita di atas Bukit Sofa saat semuanya diam, saat semuanya menyimak, saat semuanya speechless, nggak bisa berkomentar. Hanya Abu Lahab yang kemudian mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karakter yang pertama sudah tuntas di surat Al-Lahab. Karakter yang kedua, Abu Jahal, atau panggilan orang musyriknya Abul Hakam, Mr. Wise. Nama aslinya Amr bin Hisham. Musuh Nabi juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Abu Lahab, Abu Jahal ini masih punya potensi kebaikan kalau dia dapat hidayah. Dan Abu Jahal disebut beberapa kali kisahnya di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat Al-Alaq. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Tidakkah engkau perhatikan jika dia, Abu Jahal, berada di atas hidayah? Bagaimana kalau Abu Jahal itu dapat petunjuk? Au amara bittaqwa, atau dia nyuruh orang untuk berbuat takwa. Abu Jahal itu potensinya kalau masuk Islam seperti Umar bin Khattab, setara dengan Umar bin Khattab. Dahsyatnya kontribusi Abu Jahal kalau dapat hidayah akan mirip seperti Umar bin Khattab. Makanya Nabi menyandingkan Abu Jahal dengan Umar dalam doanya sebelum masuk Islam. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Kuatkan Islam, berikan izzah kepada Islam, harga diri dan wibawa kepada umat Islam dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Disandingkan. Artinya memang memusuhi, tapi permusuhannya itu karena ada orang yang konservatif dan tradisional begitu ya. Kuat megang nilai-nilai nenek moyangnya. Kalau dapat sentuhan hidayah saja, pasti akan kuat memegang Islamnya sekuat Umar bin Khattab. Itu Abu Jahal. Sehingga dalam surat Al-Alaq, bahasa ancamannya di Al-Quran beda dengan bahasa ancaman kepada Abu Lahab. Kalau Abu Lahab pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala, sayasla naran zata lahab. Kalau di surat Al-Alaq, la illam tantahi, kalau dia tidak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, maka kami pasti benar-benar akan menarik ubun-ubunnya. Kalau tidak berhenti. Kalau berhenti, kalau dapat hidayah, kalau bertaubat, aman. Dia pasti akan nyuruh orang untuk berbuat takwa. Jadi menolak Islam karena punya keyakinan yang kuat dengan kejahiliahannya, dengan ideologinya, kuat megang ideologinya, kuat megang prinsip. Dalam pandangan Abu Jahal, orang-orang yang masuk Islam itu dianggap orang yang orang yang tidak punya prinsip. Kalau sudah megang satu, seumur hidup harus dipegang, jangan dilepas, jangan berubah, jangan mencela-mencela. Nah, itu cara pandangnya Abu Jahal. Bagi Abu Jahal, orang yang masuk Islam adalah orang yang tidak teguh pendiriannya dengan pengaruh-pengaruh. Sedikit saja dapat sentuhan, Abu Jahal bisa seperti Umar bin Khattab. Tapi
ya Allah lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau ngadu leuheung. Aduh lumayan lah gitu. Sama, ini musuh Islamnya sama. Tapi Abu Jahal masih ada potensinya lah. Masih ada potensinya dibanding Abu Lahab. Dia musuh, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya Fir'aun umat ini. Fir'aunu hadhil ummah, Abu Jahal. Fir'aun itu dia bisa membangun peradaban yang luar biasa. Dia punya kepemimpinan yang luar biasa. Dia punya pengaruh yang luar biasa. Kalau dapat hidayah, dahsyat luar biasa. Betul? Itu Fir'aun. Tapi kalau Abu Lahab, begitulah, memusuhi dia asal memusuhi gitu. Apa sih yang dipegang? Ngerti, pokoknya saya nggak suka, serang. Itu tipikal Abu Lahab begitu ya. Menentang kebenaran tanpa prinsip, karakter dasarnya memang buruk, menyala-nyala, Zata Lahab. Murni motivasinya karena kebencian dan arogansi personal. Kalau Abu Jahal punya prinsip, ini punten ya, bukan memuji-muji Abu Jahal, tapi Nabi sendiri mendoakan kebaikan supaya Abu Jahal dapat hidayah. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Nah, yang akan kita bahas atau yang sedang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, khususnya dari karena ayat 33 itu kembali mereminder yang ada di ayat sebelumnya, di ayat 29. Di ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aital tawalla wa a'ta qalilau wa akda. Kata tawalla, tidakkah engkau perhatikan orang yang berpaling? Kata tawalla sebelumnya sudah dimention oleh Allah di ayat ke-29. Sudah disebut di ayat sebelumnya. Ini ayat 33 berarti 4 ayat sebelumnya. Di ayat 29, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Maka berpalinglah wahai Nabi dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Siapa yang dimaksud? Jadi di ayat 29 Allah perintahkan kepada Nabi kalau dia berpaling, sudah kamu juga berpaling. Siapa yang berpaling itu? Di ayat 33 diulangi. Tidakkah engkau perhatikan yang berpaling itu? Nah, siapakah yang sedang di-mention oleh Allah di ayat ini? Profil yang manakah musuh Rasulullah yang sedang disinggung di ayat ini? Kalau kita merujuk ke kitab kepada mufassirin, ternyata ayat ini sedang membicarakan tentang Walid bin Mughirah. Tipikal yang ketiga musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah ini secara intelektual pintar luar biasa. Bahkan semua syair, semua tulisan dikuasai, akademisi. Waktu Walid bin Mughirah mendengarkan ayat Al-Quran, komentar Walid bin Mughirah, saya sudah membaca, saya sudah mendengar, saya hafal semua syair, tapi ini gak kayak syair. Saya juga tahu jampe-jampe harupat, saya juga tahu rajah-rajah, saya juga tahu semua tulisan-tulisan dan jampe-jampe tukang sihir, tapi ini gak seperti jampe tukang sihir. Disebut syair, bukan syair. Disebut sihir, bukan sihir. Disebut kalimat biasa, maknanya dalam luar biasa. Ini bukan hal yang biasa. Jadi Walid bin Mughirah ya, secara intelektualitas cerdas luar biasa. Yang kedua, Walid bin Mughirah secara tiud, cicis, artos, fulus gitu. Uang, kaya raya luar biasa. Uangnya banyak. Bahkan
perbandingannya ya 1 banding seluruh orang Quraisy. Kekayaannya Walid bin Mughirah kalau dikumpulkan kemampuan finansial untuk nyumbangnya orang Quraisy itu lebih kaya Walid bin Mughirah. Secara harta kaya raya. Bahkan Allah menyebutnya the only one, ya, wahida dalam surat Al-Muddathir, dzarni wa man khalaqtu wahida, the only one, wa ja'altu lahu malam mamduda, dan kami jadikan kepadanya harta yang berlimpah. Otaknya cerdas, wawasannya luas, uangnya tidak berseri, gudangnya penuh dengan emas. Kalau otak sudah pintar, uang banyak, ditambah dengan anaknya juga banyak. Anaknya bukan sembarangan, salah satunya ada Khalid bin Walid. Dan Walid bin Mughirah dari kabilah Al-Makhzubi, kabilah yang sama dengan Abu Jahal, kabilah yang sama dengan ibunya Umar bin Khattab. Ini bukan sembarang kabilah, ini kabilah elit, saingan dari kabilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabilah Bani Hashim dengan kabilah Bani Makhzum itu rivalitasnya tinggi, adu gengsinya luar biasa kencang. Sehingga secara status sosial sangat tinggi, jaringan bisnisnya sangat luas, otaknya juga sangat cerdas. Sehingga posisi Walid bin Mughirah itu ya bangsawan yang cerdas, nggak seperti Abu Lahab cuma mengandalkan fisik. Abu Lahab hanya mengandalkan wajah. Abu Lahab ganteng, kulitnya putih, pipinya merah-merah, entah pakai polka dot non, blush on non gitu ya. Disebut Abu Lahab karena pipinya merah menyala. Nah, menyala-nyala itu namanya lahab. Tapi temperamental gitu. Sehingga disebutnya Lahab. Dan istrinya juga dipanggilnya Ummu Jamil, ratu kecantikan. Modalnya hanya fisik, tapi karakter, mentalitas, temperamentalnya luar biasa. Orang gak banyak yang suka, orang gak ada yang suka dengan Abu Lahab. Cuman karena ini anaknya Abdul Muttalib dan duitnya juga ada, jadi ya respect lah. Respectnya bukan karena karakternya. Sementara ke Abu Jahal itu pemberani, kemudian komandan tempur yang memimpin beberapa kali pasukan. Abu Lahab itu nggak berani perang. Di perang Badar Abu Lahab itu nggak ikutan. Nah, cuma itu aja. Muruhkan batur itu perwakilan saya. Itu Abu Lahab. Jadi kalau di hewan mah tarik gitu. Oh. Tapi kalau sudah berhadapan, kalau Abu Jahal memang wah gitu ya. Duitnya ada, tentaranya juga ada, pengaruhnya juga besar gitu. Kuat megang prinsip, tapi nya begitu, kurang sentuhan hidayahnya. Hingga dikenalnya Abul Hakam, Mr. Wise. Nah, sosok Walid bin Mughirah inilah yang agak complicated. agak kompleks. Jadi Walid bin Mughirah karena kecerdasannya, karena keluasan wawasannya, saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, bentar, kita agak mundur sedikit ya sebelum kita masuk. Di ayat ke-29-30, Allah menyinggung, "Dzalika mablaghuhum minal ilm." Memang luas wawasannya, tapi seluas apa wawasan mereka? Luasnya wawasan mereka hanya berhenti sampai yang sifatnya duniawi. Seluas-luasnya ilmu Walid bin Mughirah, mentoknya hanya urusan duniawi, materi, syair. Sementara yang lebih dari dunia, akhirat, keimanan, spiritual, nggak nyampe ke sana. Artinya kalau ngadu ilmu gitu ya, banding-banding lebih luas mana dengan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh. Nggak bisa dibandingkan. Nah, kelebihan yang Allah berikan kepada Walid bin Mughirah ini membuat posisi Walid di masyarakat
sebagai sosok dan tokoh yang sangat terpandang luar biasa, mengumpulkan banyak kelebihan, sampai-sampai orang-orang Arab mereka mengatakan seandainya Al-Quran itu diturunkan ke Walid bin Mughirah atau ke Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang ada di Taif, mungkin kita akan lebih mudah untuk beriman. Ini dalam surat Az-Zukhruf ya, ayat ke-31. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa Al-Qur'an ini? Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada Walid bin Mughirah atau kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi? Karena Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tokoh besar di negeri Taif. Walid bin Mughirah tokoh besar di negeri Mekah. Coba kalau yang jadi nabi itu Walid, sudah berduit, sudah banyak pasukannya, anaknya, kabilahnya juga elit, otaknya juga pintar, terhormat, terkenal. Sekarang jadi nabi, wah mantap, gampang kita juga untuk syahadatnya. Tapi yang jadi nabi, yang nerima Quran, yang jadi utusan Allah Muhammad, memang sih mereka mengakui kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya itu tidak ada noda, tidak ada cacat. Tapi secara ukuran duniawi, jabatan beliau tidak punya, bukan pejabat selama di Mekah. Nasabnya memang bagus, akhlaknya memang bagus, tapi mungkin hartanya tidak sebanyak yang lain. Hartanya tidak semelimpah Walid bin Mughirah. Istrinya memang kaya raya, tapi kan yang jadi nabi bukan istrinya. Yang jadi nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tuh, mohon jadi nabi teh Walid, tereh tuh. Kalimat mereka. Jadi posisi yang begitu luar biasa, kedudukan yang begitu tinggi luar biasa. Nah, ini sebelum kita masuk ke ayat 33-34 ya. Satu hari Walid bin Mughirah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan karena punya basic dan latar belakang keilmuan, orangnya pemikir, dalam pemikirannya, sehingga orang itu menghargai. Walid punya penilaian yang objektif waktu itu. Inna hadza la halawah wa inna 'alaiha la talawah wa inna a'laha la musmir wa inna asfalaha la mughdiq wa innaha ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Al-Qur'an itu manis, indah. Susunan katanya itu manis, indah. Dan atasnya begitu berbuah, bawahnya itu begitu kokoh. Kemudian kata Walid, wa innaha ya'lu wa innahu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Pilihan kosakatanya itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Statementnya Walid bin Mughirah kemudian viral. Testimoni Walid bin Mughirah. Kalau bahasa sekarang, Walid bin Mughirah nulis komentar di postingannya Rasulullah SAW. Dan akunnya Walid bin Mughirah itu centang biru official. Walid bin Mughirah official centang biru. Mengomentari akunnya, postingannya Rasulullah SAW, dan postingannya begitu indah bacaan ini. Begitu nikmat sekali mendengarkannya. Kira-kira viewersnya berapa banyak? Namanya tokoh, kalau bikin statement, kemudian kelihatan sama publik, cepat viralnya. Langsung di screenshot. Guys, langsung jadi konten gitu ya. Orang zaman sekarang nggak perlu bikin konten, kontennya cukup mereview konten orang lain. Modal ciduh gitu. Nggak perlu bikin produk, cukup mereview produk. Nggak perlu bikin mobil, cukup mereview mobil. Nggak perlu bikin konten, cukup mereview. Dan akhirnya seluruh penduduk Mekah mereka mendengarkan testimoni Walid bin Mughirah tentang Al-Quran. Kalau Walid bin Mughirah ngasih testimoni yang positif, rating 5, review bagus, dan rekomen. 3R, rating, review, rekomen, semuanya positif tentang Al-Quran.
Kira-kira bagaimana pengaruhnya Walid bin Mughirah ke customer, ke penduduk Mekah? Wah, Walid saja sudah mengendorse Islam. Gitu. Walid bin Mughirah saja sudah positif komentarnya tentang Islam. Oh, kasih bintang 5 Walid bin Mughirah. Berarti ini produk bagus ini. Ini pemikiran yang bagus, di endorse. Elit-elit Quraisy, mereka sadar bahwa postingannya, komentarnya Walid bin Mughirah ini engagementnya tinggi, viewersnya tinggi, banyak yang mengomentari. Satu komentarnya Walid, komentarnya bisa 10.000 komentar di bawahnya netizen. Ini benar akun Walid, ini nggak dibajak, nggak dihack. Dan bisa macam-macam. Kalau zaman dulu Walid bin Mughirah sudah pegang Instagram, sudah pegang HP, komentarnya bisa macam-macam. Sampai akhirnya otoritas pemerintah Quraisy mereka mencoba berusaha men-take down komentarnya Walid bin Mughirah. Kirim DM ke Walid bin Mughirah, kumpul, mendatangi kantornya Walid bin Mughirah dan memastikan, apakah Anda sudah jadi pengikutnya Muhammad? Kalau mau jadi pengikutnya Muhammad, mohon maaf, official centang birunya akan kami cabut. Kalau Anda jadi pengikutnya Muhammad, maka seluruh akunnya akan dihilangkan. Seluruh postingan Anda dan konten-konten Anda semuanya akan diblokir, ditolak oleh sistem, karena kami yang punya sistemnya. Dan Anda akan kehilangan kartu ke klub elit. Anda bakal diblokir, Anda akan diisolasi. Ini kalau diumpamakan dengan bahasa sekarang, gitu ya. Anda akan kehilangan posisi di masyarakat. Dan siap-siap saja kalau penduduk Madinah, penduduk Mekah, mereka jadi antipati dengan Anda. Anda akan kehilangan kedudukan yang dihormati, disegani, dijadikan rujukan sebagai tadi rajulin minal qaryataini azim, rajulin azim, orang yang besar, tokoh besar. Kalau Anda siap dengan konsekuensi itu, lanjutkan. Tapi kalau tidak, tolong bikin statement bahwa akun kemarin itu dibajak atau apalah istilahnya. Tolong bikin statement kalau Anda itu kemarin salah dengar atau bikin statementnya, bikin cuitannya dalam tekanan. Tolong bikin statement yang membuat orang itu pernyataan klarifikasi di atas materai 10.000 bahwa Anda itu menyebut ini saya kemarin tersihir oleh Al-Quran, terpengaruh oleh Al-Quran, dan begitu dahsyat sihirnya sehingga saya tidak sadar bikin cuitan seperti tadi. Akhirnya Walid bin Mughirah, ini ayatnya. Maka, apakah kamu melihat orang yang berpaling? Afara'aitalladzi tawalla wa a'ta qalilan, serta memberikan sedikit kemudian menahan sisanya. Di antara makna ayat ini satu, Walid bin Mughirah, ini ayatnya kata mufassir tentang sosok Walid bin Mughirah yang dia menolak kebenaran dan berpaling dari kebenaran bukan karena tidak mengakui kebenaran. Beda dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal, itu salah, yang benar punya saya. Kalau Abu Lahab, saya nggak suka dengan dia. Pokoknya apapun yang kamu omongkan, teresap. Nggak mencerna, nggak mikir. Kalau Walid bin Mughirah, benar sih. Benar sih. Secara private, di ruang private, Walid bin Mughirah itu mengakui kebenaran Al-Quran. Tapi kalau bikin statement di publik, nggak berani. Kenapa? Ta'etah. Maka di ayat sebelumnya, di ayat ke-20 berapa tadi? 29 kalau kita lihat surat An-Najm, fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya walam yurid illal hayatad dunya. Kalau sebelumnya kita membahas ayat ini sifatnya umum
Dan latar belakang asbabun nuzulnya spesifik konteksnya tentang sosok Walid bin Mughirah. Konteksnya tadi. Iya sih, Muhammad tuh benar. Al-Quran tuh manis luar biasa ya. Tapi kedudukan saya lebih penting. Aset sosial saya lebih penting. Kemudian harta saya jauh lebih penting. Perusahaan saya jauh lebih penting dibanding kalau saya mengakui kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi pertimbangannya lebih ke masalah duniawi, kedudukan, posisi dibanding kebenaran. Apakah cerita seperti ini akan berulang? Atau hanya terjadi di zaman Rasulullah saja? Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Jadi profil Walid bin Mughirah kadang karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya bahasa sekarang politis gitu ya, demi menjaga citra di ruang publik, demi menjaga nama baik di ruang publik, maka kebenaran bisa dikorbankan. Di ruang privat saya setuju dengan Anda sebetulnya. Tapi mohon maaf kalau saya diwawancara, saya akan kontra dengan Anda ya. Tapi kita mah friend lah ya di belakang. Serasa bukan zaman dulu hari kieu mah. Serasa bukan zaman baheula. Cerdas, mengakui kebenaran secara intelektual, tapi terkekang oleh kepentingan sosial, jaringan bisnis, dan status elit. Akhirnya main dua kali. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah pencapaian keilmuannya, dzalika mablaghuhum minal ilm. Ilmunya hanya sebatas ilmu hitung-hitungan dan kalkulasi duniawi. Dan untuk ini makna lain dari wa'aqa qalilan wa akda. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa'aqa qalilan wa akda, dan Walid bin Mughirah atau orang-orang dengan profil Walid bin Mughirah secara rahasia di sini mengakui, tapi di sini nggak mau deklarasi, nggak mau mengatakan bahwa ya saya juga mengakui kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'ta qalila, dan memberikan sedikit kemudian menahan sisanya. Makna yang pertama tadi, memberikan pernyataan yang bagus, testimoni yang positif tentang Quran, tapi setelah itu akda. Secara bahasa ini makna akda itu ada banyak, bukan cuma menahan. Karena kalau menahan, mana'a juga menahan. Mana'a juga menahan. Secara bahasa, wa'a'ta qalila wa akda. Akda itu dari kata kudyah. Kudyah itu kalau orang gali sumur. Kalau orang gali sumur untuk mencari air, gali sampai akhirnya ketemu batu yang besar. Ketemu batu yang besar saat menggali, dan dia berhenti memukul batu, menggali karena sudah ketemu batu yang besar. Padahal sebentar lagi dia akan menemukan air yang deras. Ini namanya kudyah. Kalau kisah gali parit, perang Khandaq, saat para sahabat gali parit kemudian bertemu dengan batu yang besar, itu di sirahnya disebut Rasulullah kemudian meminta kudyah, diterjemahkannya palu, untuk memukul batu yang besar tadi. Jadi sedang menggali, mencari air, ketemu sesuatu yang keras, akhirnya dia berhenti. Tipikal Walid bin Mughirah yang tidak siap untuk berhadapan dengan benturan yang keras, untuk memiliki mata air keimanan, sumber kehidupan. Karena pada akhirnya memang ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan mata air tersebut.
iman itu mahal. Dan menggali iman, menanam iman itu ada di dalam. Dan punten, kita agak mundur sedikit ke ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan mengaku sebagai orang yang bersih dan suci, karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ilustrasinya, kalau mau dibuat ilustrasi, sesuatu yang berharga itu yang sudah hasil menggali dari dalam jiwa kita. Kemudian ini ilustrasinya saja ya. Setelah kita menggali dan ketemu sesuatu yang berharga, entah itu ketemu air atau itu ketemu intan permata dan emas, setelah kita ketemu, kita harus sampai ke garis finish. Kita sampai ke ujung. Dan untuk mempertahankan benda yang berharga ini, kita akan melewati banyak halangan, rintangan, gangguan, ya, onak dan duri. Mungkin untuk sampai ke tujuan, pakaian kita hancur dan compang-camping, tapi benda berharga hasil galian kita tadi itu tetap kita pegang sampai ke ujung. Di dunia kita menggali dan mendapatkan sesuatu yang berharga bernama iman. Di dunia kita melakukan perjalanan sampai ke akhirat. Dan dalam perjalanan menuju akhirat, kita berusaha agar yang kita pegang ini, yang berharga ini tidak dicuri, tidak diambil, tidak kotor, tidak hancur oleh gangguan setan, iblis, dan seterusnya. Bolehlah badan kita hancur lebur, bolehlah misalnya baju kita kotor. Yang penting ini emas jangan sampai hilang. Itulah orang yang bertakwa, melindungi dirinya, melindungi sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Jadi orang yang beriman saat melakukan siratal mustaqim, di perjalanan yang lurus ini mereka sambil memegang hidayah dari Allah, sambil memegang iman, sambil memegang sesuatu yang berharga tadi. Hasil menggali. Pas menggali memang rada heras, tapi tahu nih di bawah sini ada permata, ada emas dan seterusnya. Pas dipegang pulang ada perampok dilawan, ada japrem ditahan dan seterusnya. Hingga ayatnya kalau kita lihat di ayat ke-32, di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Selama masih menjauhi dosa-dosa yang besar, kaba'iral itsmi, ini sepertinya di pertemuan kemarin belum sempat kita sampaikan bahwa proporsional menilai dosa, proporsional menyebut atau memahami bahwa ada dosa besar dan ada dosa kecil, itu penting. Karena tidak semua dosa itu besar. Tidak semua dosa itu semuanya kabair. Tidak semua dosa itu dosa-dosa yang besar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena ini saya kira penting sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Sifat dari dosa besar itu, sifat dari dosa besar disebut kabair karena dia candu, adiktif. Salah satu di antara sifat dosa besar itu orang berat dan susah untuk meninggalkannya. Sehingga walaupun kecil, kalau terus diulang-ulang dan nggak bisa lepas, kalaupun sederhana kelihatannya, tapi kecanduan dan nggak bisa lepas, itu juga disebut dosa besar. Sifatnya ya adiktif, bikin orang candu, mengikat. Untuk melepasnya itu berat, nggak segampang membalikkan telapak tangan. Butuh tenaga yang ekstra. Sehingga Allah membuat perumpamaan kabairal itsmi. Saya lupa ini disampaikan atau belum di pertemuan sebelumnya. Secara bahasa al-itsmi, al-itsm, karena dosa itu kan dalam bahasa Arab punya banyak kosakata.
Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, zanbun artinya dosa. Ithmun diterjemahkan juga dosa. Junahun juga diartikan dosa. Zanbun, ithmun, junahun, semuanya terjemahkan dosa ke bahasa Indonesia. Tapi kapan Allah menggunakan kata ismun? Kalau ismun yang dipakai, ini kalau dikembalikan ke makna aslinya, kata orang Arab, kalau onta dikasih beban yang berat sampai akhirnya jalannya itu pelan, kelelahan, gampang capek, baru melangkah 10 langkah sudah capek begitu. Namanya ismun. Namanya ismun. Kalau melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini terasa lambat dan terasa berat, maka dosa yang membuat berat dalam melangkah namanya ismun. Namanya ismun. Kalau ada dosa yang membuat kita berat untuk berbuat baik, maka dosa itu namanya ismun. Kalau ada dosa yang membuat kita berat untuk melangkah ke majelis ilmu, maka dosa itu namanya ismun. Kalau ada dosa yang membuat kita berat untuk bisa tersenyum ke orang lain, dosa itu namanya ismun. Kalau ada dosa yang membuat kita lambat untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, kehela, maka dosa itu namanya ismun. Kalau ada dosa, ini sekalianlah. Kalau ada dosa yang membuat kita malu, namanya zanbun. Dari kata zanab. Zanab itu ekor. Ekor adanya di belakang. Ekor itu dekat dengan punten dubur begitu. Ekor itu sesuatu yang di ujung. Jadi ujungnya akan membuat kita malu. Dosa yang seperti itu namanya zanbun. Kalau dosa yang bikin kita jadi berat untuk bangun subuh, itu namanya ismun. Berat untuk melangkahkan kaki ke masjid, itu namanya ismun. Berat untuk bersilaturahmi dengan keluarga, itu namanya ismun. Karena secara bahasa digunakan oleh orang Arab dulu, unta yang berjalan sangat lambat akibat beban yang terlampau berat. Jadi diksi yang dipilih, kosakata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kabairal ismi alladzina yajtanibuna kabairal ismi, orang-orang yang menjauhkan, senantiasa menjaga dan menjauhkan dirinya dari al-itsm, dari dosa-dosa yang membuat berat perjalanan hidupnya. Kaitannya apa dengan Walid bin Mughirah? Karena kita sedang cerita Walid bin Mughirah. Ayat 29 tentang Walid, ayat 33 tentang Walid. Tengah-tengahnya mereka yang berusaha selalu menjauhi dosa-dosa besar yang membuat beban mereka jadi berat. Bagi Walid bin Mughirah, berat untuk meninggalkan kedudukannya, posisinya, dan kehormatan terpandangnya untuk mengakui kebenaran. Jadi ternyata ilmunya malah jadi ismun, hartanya malah jadi ismun, status sosialnya malah jadi ismun. Kalau ini semua menghalangi dan membuat langkah mengakui kebenaran itu jadi terhambat. Jadi kadang Bapak Ibu ya, satu hal bisa jadi karunia, tapi saat yang sama ini juga bisa jadi bencana. Handphone bisa jadi karunia, tapi juga bisa jadi bencana. Kendaraan bisa jadi karunia, tapi juga bisa jadi bencana. Pasangan hidup bisa jadi karunia, bisa juga jadi karunia yang luar biasa. Anak juga sama, bisa jadi karunia, bisa jadi karunia yang luar biasa juga. Harta dan seterusnya. Di satu sisi ini pemberian yang dahsyat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk Walid bin Mughirah gitu ya. Tapi di sisi yang lain itu jadi ismun,
berat untuk mengikuti jejak dan langkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hayu atuh, mual capek, tawalla. Akhirnya dia berpaling. Ternyata kadang meringankan pundak dari beban-beban dunia yang menghalangi kita untuk bersama dengan kebenaran itu jauh lebih baik. Mungkin dalam pandangan duniawi, apa yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah itu sebagai wah enaknya jadi Walid, Allah banyak memberikan dia 1, 2, 3, 4. Tapi kalau pakai kacamata iman, aduh karunyanya jadi Walid, beban berat sekali untuk menjadi seorang muslim. Nggak gampang untuk menjadi mukmin bagi sosok seperti Walid bin Mughirah. Maka ya di satu sisi kita bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau sudah meringankan kami untuk jalan ke rumahmu, untuk hadir di majelis ilmu gitu ya. Mungkin banyak orang yang bebannya begitu luar biasa, beratnya begitu luar biasa untuk bisa mendatangi tempat yang baik-baik, untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi yang lain secara duniawi mungkin wah enak ya, wah dan seterusnya. Ini namanya ismun. Afara'aita alladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Wa a'ta qalilan wa akda. Akda secara harfiah menggali tanah tapi membentur batuan keras yang mustahil bisa ditembus. Ini jadi ismunnya. Berat sekali gitu untuk menembusnya. Di sisi yang lain, nah ini yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah adalah memberi dan ngasihnya sedikit, kemudian menahan sisanya. Kalau mana yang pertama tadi clear ya, memberi komentar yang positif, tapi setelah itu menahan sisanya untuk bersyahadat, untuk membela, mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua, wa a'ta qalila wa akda, dengan kemampuan harta yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah, dengan kemampuan kekuatan finansialnya, Walid bin Mughirah itu banyak memberikan bantuan sosial, di bansosnya. Banyak memberikan sumbangan. Tujuannya, targetnya, kalau dia jadi pengikutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bantuannya bakal di stop. Ini namanya wa a'ta qalilan wa akda. Memberikan sedikit karunia, kemudian menahan sisanya. Wa a'ta qalilan wa akda. Sedikit donasi semata-mata untuk membangun dan membangun citra dirinya bahwa saya adalah orang yang dermawan, saya adalah orang yang senang berbagi, dan uang yang diberikan uang diri sendiri, bukan uang orang lain. Bukan uang semua, gitu ya. Umar bin Khattab luar biasa. Ini kita belajar dari Umar bin Khattab. Waktu ada pembagian dari hasil ghanimah dari Baitul Mal, waktu Umar bin Khattab bagi-bagi, masyarakat itu mereka berterima, nuhun Pak Umar, nuhun Pak Umar, nuhun, jazakallahu khair. Terima kasih banyak Pak Umar bin Khattab, nuhun, sing gampil rezekina sing, dan seterusnya. Kata Umar bin Khattab, ini orang-orang kenapa? Saya memberikan kepada mereka hak mereka, bukan dari uang saya. Ini uang mereka saya kasih. Gak usah berterima kasih ke saya. Ini uang mereka. Itu kata Umar bin Khattab. Beda dengan Walid bin Mughirah. Ngasih uangnya dari saku pribadi. Tapi targetnya tadi, kalau jadi pengikutnya Muhammad, bantuan di stop ya. Dan ngasihnya cuma sedikit. Hasilnya cuma sedikit. Ya nominalnya sebesar serangan fajar lah. Gambaran a'ta qalilan gitu. Ngasihnya sedikit pas serangan fajar. Kalau ternyata saya yang ngasihnya itu menang, nanti lanjutkan. Tapi kalau ternyata setelah ngasih, suara saya seutik di dia mah, mau diteruskan. A'ta qalilan wa akda.
Jadi tidak seperti zaman baheula di kieu mah. Tidak seperti 1400 tahun yang lalu memahami kalimat a'ta qalilan wa akda, memberinya sedikit setelah itu menahan. Dan di antara makna akda itu jadi ada dosa apa? Setiap kali memberi lehernya itu kecekik. Jadi aslinya aslinya bakhil, korek kopet mereka hese buntut kasiran cap jahe. Tapi demi citra sebagai tokoh publik yang dihormati, maka dia harus memberi. Dan memberinya juga nggak banyak-banyak, sedikit. Yang penting orang itu menyebut Walid bin Mughirah itu ringan tangan ya, suka berbagi. Padahal Walid bin Mughirah ini makna wa'ata qalila wa akda. Walid bin Mughirah sebagai pemilik korporasi terbesar sudah mengeksploitasi dan korbannya banyak hasil eksploitasinya. Tapi Walid bin Mughirah juga harus tampil sebagai sosok yang peduli kepada lingkungan, sehingga ngasih kepada lingkungan yang jadi korban eksploitasinya sendiri. Misal begini contohnya, yang sudah merusak lingkungan, membabat banyak hutan, kemudian dia menyumbang untuk perbaikan lingkungan, tapi yang dia sumbangkan jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang sudah dia keruk. Itu namanya a'ta qalilan wa akda. A'ta qalilan wa akda. Yang dia kasih 50.000. Yang dia kasih 50.000 atas di zaman itu sebenarnya serangan fajar aja. Yang dia kasih 250.000, yang dia kasih 300.000, yang dia korupsi ratusan triliun misalnya. Wa a'ta qalilan wa akda. Gambaran sosok Walid bin Mughirah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berdonasi, dia berbagi dan memberi, dia memberikan bantuan. Tapi tujuannya tadi untuk menutupi dosa besarnya dengan amal yang kecil-kecilnya. Makanya ayat sebelumnya apa? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Di ayat ke-32 kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus proporsional, fokuslah dengan dosa-dosa yang besar dan jangan sampai terkecoh dengan kebaikan kecil untuk menutupi dosa yang besar. Ini memang di surat yang lain ya. Di surat in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhum sayyi'atikum. Lihat dalam surat An-Nisa ayat ke-31. Kalau menjauhi dosa-dosa yang besar, ini bahasa kita sekarang apa? Jangan sampai salah dalam skala prioritas. Skala prioritas dalam menyikapi dosa. Di ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi kabair, dosa-dosa yang besar, niscaya kami akan menghapus kesalahan dosa-dosa yang kecil. Ada dosa besar yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Namanya fa'arid amman tawalla an dzikrina. Dosa besarnya adalah berpaling dari kebenaran dan mempengaruhi orang supaya menjauhi kebenaran, padahal Walid bin Mughirah tahu kebenaran. Itu dosa besar atau kecil? Dosa besar. Tapi ditutup dosa besarnya itu dengan amal-amal kecil. Wa a'ta qalilan, ngasih sedikit, setelah itu menahan. Jadi banyak penduduk Mekah yang silau dengan Walid bin Mughirah
Karena Sumayyah ada Walid bin Mughirah mah ringan tangannya, suka a'ta, suka ngasih. Allah Subhanahu wa taala di ayat 30 di ayat sebelumnya, di ayat ke-32 mengajarkan kepada masyarakat Mekah waktu itu bahwa yang paling penting adalah menjauhi dosa-dosa besar. Yajtanibuna kaba'ira ismi wal fawahish. Lama, kecuali yang kecil-kecil. Karena kalau salah dalam skala prioritas menyikapi dosa, akhirnya seperti masyarakat Mekah waktu itu. Contoh misalnya begini ya, punten. Ini mah yang kelihatan saja. Mana yang lebih prioritas? Persatuan umat Islam, menjaga kebersamaan umat Islam, atau berselisih karena perkara yang sifatnya furu'? Mana yang dosa besar? Berpecah belah atau melakukan sesuatu yang sifatnya furu'? Dosa besar itu kalau menjelek-jelekan saudara sesama muslim hanya karena berbeda dari sisi furu'. Contoh kecil begitu ya. Yang satu pengen pakai cadar akhwatnya, yang satu enggak. Yang satu pengen jenggot panjang, yang satu jenggotnya yang dipotong, jenggotnya dirapihkan, atau nggak pengen pakai jenggot sama sekali. Yang satu pengen pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Yang satu kalau sholat pengen baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihahnya. Yang satu langsung ke Alhamdulillahirabbil alamin. Yang satu aminnya kencang, amin. Yang satu aminnya pelan. Di kita mah nggak ada. Di Hanafiyah banyak begitu. Ada dosa besar namanya berselisih sesama muslim karena perbedaan yang sifatnya furu', karena perbedaan yang sifatnya cabang. Kalau fokus kepada yang cabang dan kita tidak fokus kepada yang besar, apa yang terjadi? Energi kita akan habis mengurusi yang kecil, sementara saat kita mengurusi yang besar, energi kita sudah kelelahan. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi. Fokuslah kepada dosa-dosa yang besar-besar. Jangan sampai dosa kecil dibesar-besarkan dan dosa besar diremeh-remehkan. Ini makna ayat sebelumnya, alladzina yajtanibuna kaba'iral illallam, kena anu lamam-lamamah. Dan itu yang terjadi di Mekah waktu itu. Penduduk Mekah mereka fokusnya lebih ke a'ta qalilan, dan mereka tidak fokus dengan kaba'iral ismi yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Dak bager Walid bin Mughirah mah tuh sok nyumbang ke saya, tinggal ya transferan 20.000. Tapi dia tidak sadar kalau Walid bin Mughirah sudah membuat dia dan bapaknya dan keluarganya susah ekonominya. Tapi dah sok nyumbang tuh tinggal 100.000 setiap bulan, alhamdulillah. Padahal yang diambil dari dia ratusan juta setiap bulannya. Ini ya urutan yang begitu sistematis di dalam Al-Quran, sambung menyambung menjadi satu tadi. Sehingga kita membaca surat An-Najm dan memahami ayat Al-Quran itu dari sebelumnya, dari setelahnya, dan kenapa ada ayat ini yang sekilas mungkin satu nyambung ya teh. Padahal justru itulah yang menjadi kunci rahasia kotak Pandora apa istilahnya gitu. Kalau dibuka, oh begini maksudnya. Kenapa Allah menyampaikan hal seperti ini? Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Kemudian di ayat berikutnya tadi apa tadi? Wa a'ta qalilau wa akda, dan dia memberi dengan sedikit kemudian menahan. Wa a'ta qalilau wa akda. A'indahu, teruskan.
A'indahu ilmul ghaibi, mana ya ayatnya? A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Masih tentang akda, ilusi dermawan. Ilusi dermawan artinya menggunakan pemberian kecil atau kedermawanan luar hanya sebagai kampanye pencitraan untuk memanipulasi pihak yang bergantung tadi. Karena sebagai seorang tokoh di masyarakat Mekah, Walid bin Mughirah tetap harus memaintenance orang-orang yang menghormatinya. Ayat berikutnya, wa a'ta qalila wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Ayat ke sekedap ini agak sulit. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, ini ayat terakhir di pertemuan hari ini. Apakah dia memiliki ilmu yang gaib sehingga dia bisa melihat, sehingga dia punya pendapat, sehingga dia punya opini? A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat berikutnya, ayat ke-35, ini urutannya seperti urutan di ayat ke-29 dan 30. Kalau di ayat ke-29, berpalinglah dari orang yang berpaling mengingat kami, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia saja. Itulah pencapaiannya dari keilmuan, itulah puncak dari ilmunya. Maka di ayat berikutnya, tidakkah engkau perhatikan orang yang berpaling itu, yang memberi sedikit kemudian menahan dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia punya pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dia katakan? Ilmu berpaling gitu. Dunia, di sini dunia juga. Wa a'ta qalilan wa akda. Apakah dia punya ilmu gaib? Fahuwa yara, sehingga dia tahu apa yang dia katakan. Intelektualitas dan kecerdasan atau ilmu dan wawasan yang dimiliki Walid bin Mughirah itu tidak nyampe ke ilmu gaib. Kalau sebelumnya zalika mablaghuhum minal ilm, tidak nyampe ke ilmu gaib. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sumber ilmu itu atau jalan mendapatkan ilmu itu kan ada 3 ya. Yang pertama, panca indera, yang bisa dilihat, diobservasi dengan mata, yang bisa didengar, yang bisa dianalisa dengan telinga, yang bisa dicium, yang bisa dianalisa dengan hidung, yang bisa dicicip, yang bisa diraba, dan seterusnya. Kemudian jalan ilmu yang kedua, apa? Pernah kita bahas ini? Jalan ilmu yang kedua itu dengan logika. Saya nggak melihat ada api, tapi saya melihat ada asap. Pasti ada kebakaran di sana. Jadi matanya tidak melihat, tapi logikanya jalan. Berarti ada. Ini jalanan basah ya, tapi saya nggak melihat hujan. Oh, berarti tadi ada hujan ya. Ini ada jejak mobil, tapi saya nggak melihat mobilnya. Jika nama ayah mobil lewat, mobil truk siga nama lebarna selebar truk, dan ada 2 siga nama truk gandeng yang berisik, truk gandeng nangin oge jadi berisik. Jika nama ada bannya lebar gitu, 2 ukuran ban, berarti ada truk proton lewat sini tadi. Itu namanya logika, sumber ilmu dari logika. Tapi ada jalan ilmu yang ketiga, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, dan kadang nggak bisa dicerna dengan logika. Karena ilmu yang ketiga ini jalannya dari orang yang dipercaya, yang dia cerita sesuatu yang nggak bisa kita cerna. Ilmu gaib. Misal begini, Bapak Ibu percaya nggak kalau di dompet saya sekarang isinya ada berapa? Apakah itu bisa dilihat dari logika gestur dan seterusnya? Hanya bisa dipercaya dari lisan orang yang menyampaikannya. Bapak Ibu percaya nggak di rumah saya sekarang lagi ada kumpulan
Saya nggak melihat Pak Ustadz, saya juga nggak bisa mencerna pakai logika begitu. Ya, kalau saya percaya ke Pak Ustadz berarti benar, kalau enggak ya enggak. Itulah ilmu yang ketiga, ilmu ghaib. Satu-satunya jalan menuju ilmu ghaib adalah mempercayai siapa yang menyampaikannya. Saya nggak bisa melihatnya, saya nggak bisa menganalisa pakai logika saya cuma percaya apa yang dia sampaikan. Nah, ilmu ghaib ini kuncinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi gerbang untuk ke dimensi yang lain, gitu ya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala informasi tentang ilmu ghaib. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah Walid bin Mughirah punya ilmu ghaib seperti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bisa cerita tentang Sidratul Muntaha, sehingga Nabi bisa cerita tentang Jannatul Ma'wa, sehingga Nabi bisa melihat Jibril di surga, sehingga Nabi bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi bisa melihat apa yang beliau lihat ya, di dimensi sana. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Jadi ini kalimat yang menantang intelektualitasnya Walid bin Mughirah. Kalau kalian menghormati Walid bin Mughirah dengan ilmu, apakah dia punya ilmu ghaib? Atau yang punya ilmu ghaib adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian menghormati Walid bin Mughirah karena harta, berapa banyak harta yang dia berikan dan berapa banyak yang dia eksploitasi? Kalau kalian memuliakan, mau respect kepada Walid bin Mughirah itu karena ketokohannya, jangan lupa dosanya jauh lebih besar daripada atau qalilau wa aqdanya. Jadi serangan yang bertubi-tubi dari ayat Al-Quran ini ke elit-elit Quraisy, ke orang-orang Quraisy Mekah. Hingga ya, ayat Al-Quran tidak turun di ruangan hampa, selalu relate dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai ayat 35, insyaallah. Masih ada umur, kalau masih ada kesempatan kita lanjut lagi di ayat 30. Ada pertanyaan sebelum tutup? Ya, mungkin ini rahasianya. Allah Subhanahu wa taala di ayat 31 dan 32 berfirman, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Merasa memiliki apa yang sudah Allah berikan seringkali membuat manusia itu berat untuk melepaskan. Padahal itu semua titipan, bukan kepemilikan. Dan ya, yang walaupun dua-duanya berat, tapi jauh lebih berat melepaskan daripada mendapatkan. Mengejar jabatan susah, tapi melepaskan jabatan jauh lebih susah. Mengejar harta, hesyek, apalagi indeks ekonomi. Tapi setelah punya harta untuk melepaskan, lebih hesyek, lebih susah. Lebih susah, betul. Mengejar prestasi, mengejar karir berat, tapi setelah dapat apa yang dia kejar, kemudian dilepaskan. Mengejar pujaan, mengejar pujaan berat, tapi melepaskan pujaan dan memberikan izin untuk saya cuma mancing saja. Jauh lebih berat. Betul. Mengejar berat badan ideal itu berat. Tapi maintenance supaya tetap ideal
jauh lebih berat lagi. Jauh lebih berat lagi. Hingga di ayat 31 ini masih di ayat tentang Walid bin Mughirah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Seolah memberikan jaminan, kalau engkau berani melepaskan ini, maka Allah bisa memberikan yang lebih baik. Tapi kan teori nah iya banyak. Udah praktek nama betul. Pada akhirnya kembali ke kita. Kembali ke saya. Seyakin apa saya kepada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya yakin, bismillah lah. Memang mungkin pada awalnya kira tapi turunnya itu mudah-mudahan sebagai kafarat, meringankan beban isem tadi gitu. Mungkin selama ini gara-gara tadi jadi lambat untuk mendekat ke Allahnya, sekarang jadi ringan, belecat luar biasa. Nanti Allah akan berikan yang lebih baik, lebih berharga daripada harus memikul 200 kg emas. Ini oleh kartu ATM nah. Tapi isinya sama seperti 200 kg emas. Jalannya lebih lincah, tapi yang kita punya sama seperti 200 kg emas tadi. Memang pada akhirnya bakal gitu aja. Tapi setelah itu bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang kita mah suka tidak sabar diganti. Irahat ya Allah ngegantina atau katanya bakal diganti. Man taraka syai'an lillahi awadahullah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti bakal diganti. Kan orang masuk yang ayeuna ya Allah digantosna. Hayang cung cereng gitu. Ayeuna ya langsung cereng. Begitulah. Dan yang kedua, ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah bakal memberikan ganjaran yang terbaik bagi mereka yang siap untuk bersikap ihsan. Dan ya di ayat 32 balik lagi, fala tuzakku anfusakum. Pada akhirnya jatuh dan bangun itu biasa. Saat kembali ke Allah, saat kemudian melepaskan ini semua, aduh saya enakan baheula ya Allah ari baheula mah naik turun. Kita bukan malaikat yang bersih terus. Kita bukan makhluk yang sempurna tanpa cacat dan dosa. Kita makhluk yang fala tuzakku anfusakum. Tidak perlu tampil perfect di depan publik demi sebuah citra politis begitu ya, seperti Walid bin Mughirah. Tampillah apa adanya bahwa saya memang seperti ini orangnya, walaupun saya masih terus berusaha untuk lebih baik lagi keesokan harinya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Kalimat fa'arid ya, kalimat berpaling ini bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuek, tetapi yang pertama kali berpaling siapa? Kalau kita lihat redaksi ayatnya, berpalinglah dari orang yang berpaling. Berpalinglah dari orang yang berpaling. Siapa yang duluan berpaling? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Tadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membacakan ayat Al-Quran, mendengarkan, tapi Walid bin Mughirah akhirnya memilih untuk memusuhi karena kepentingan tadi. Ibaratnya begini, ada seorang tokoh, Pak, sebetulnya saya mendukung Bapak, tapi tolong jangan dipublikasi ya. Kalau Bapak bikin cuitan, tolong nama saya disamarkan. Tapi kalau saya nanti diwawancara, mungkin saya akan kenceng ke Bapak. Nabi perintahkan ke orang seperti ini jangan terlalu diudag.
Jangan terlalu diharapkan, jangan terlalu kemudian jadi cantolan dan backupan dan rujukan. Jadi konteksnya bukan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpaling kepada dia, tapi dia yang lebih dulu menghindar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surat yang lain kata fa'arid itu dimaknai, kalau kita lihat di surat Al-Hijr, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang musyrik. Punten, kontradiksi tidak ayatnya? Sekilas mah kontradiksi. Sampaikan tapi berpaling. Jadi kudu disampaikan atau kudu berpaling? Sampaikan. Berpaling dari orang musyrik. Kalau yang saya pahami di kisah tentang perintah Nabi untuk berdakwah di masa-masa awal, berpaling itu kalau mereka menyerang, gak usah dilayani serangannya. Kalau mereka mengejek, gak usah dilayani ejekannya. Fokus saja dengan apa yang yang diperintahkan kepadamu, nasihati saja. Kalau ternyata malah menyerang, jangan direspon serangannya, tapi lanjutkan dakwahnya. Ini makna berpaling. Jadi fight or flight, lawan atau menghindar saja. Menghindar itu bukan menghindar untuk mendakwahi, tapi menghindar ketika ada konsekuensi dari dakwahnya itu sendiri. Jadi menasehati, memang dirujaknya Rasulullah dirujak, tapi tidak melayani rujakannya, karena rujaknya rujak bebek, kan rujak bebek. Rujakannya tidak diladeni oleh Nabi karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala berpaling. Jadi bukan berpaling untuk mendakwahinya, berpaling dari apa tadi konsekuensinya, ejekannya, caciannya, makiannya. Jangan itu nggak usah direspon. Kalau misalnya kalimatnya adalah kalimat yang menyakitkan atau menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tadi Muhammad ini penyihir, gitu ya. Kalau di surat An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu dhalla, Muhammad itu ghawa, Muhammad itu sesat, Muhammad itu salah, Muhammad itu keliru. Enggak usah direspon. Itu namanya fa'arid. Tapi dakwahnya gimana? Terus saja sampaikan ayatnya, bikin konten terus, bikin postingan terus, gitu ya. Tag terus-terusan akunnya Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan seterusnya. Tapi kalau kalau kemudian postingannya diserang, biarkan saja. Di notifikasi yang muncul dari akunnya Walid bin Mughirah di-mute saja. Fa'arid amman tawalla an zikrina. Karena yang pertama kali berpaling adalah mereka, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sama Bapak-bapak. Ada lagi? Cakap? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha